Rakyat Indonesia harus waspada ancaman terhadap keutuhan NKRI. Setelah bentrok terjadi antar kelompok pendukung pasangan Amerika Serikat menuding Cina berencana membangun pangkalan militer di Indonesia. Hancur usai ditembak anggota pusat kesenjataan. Apakah bangsa ini berada dalam ancaman perpecahan? Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Ancaman pertahanan dan keamanan negara bisa dalam bentuk non-militer dan juga militer. Keduanya dapat membahayakan warga negara serta keutuhan negara kita. Menurut Bapak, seberapa pentingkah pertahanan dan keamanan bagi rakyat Indonesia tersebut? Jadi menurut saya pertahanan dan keamanan Indonesia itu sangatlah penting ya. Karena pertahanan dan keamanan adalah objek vital atau yang mendasari untuk terjalinnya kelancaran fungsi-fungsi yang lain di Indonesia ini. Contohnya pasti kalau pertahanan dan keamanan di Indonesia sudah terjaga, maka Kamtipnas atau keamanan dan ketertiban masyarakat itu pasti akan terjaga dan semuanya berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Kak. Ya. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Daika. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswi kelas 10. Baik, dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Putu Intan Yurashibata. Kalau boleh tahu, umur berapa dan kelas apa? Umur saya 16 tahun dan saya kelas 10 MIPA 7. Baik, langsung ke pertanyaan dari saya ya. Menurut Adik, apakah sistem pertahanan dan keamanan di setiap negara itu berbeda? Menurut saya, sistem itu pasti berbeda karena menurut saya di setiap negara itu pemerintahannya pasti menyesuaikan dengan setiap negara masing-masing. Jadi menurut saya pasti berbeda. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan yang kedua, menurutmu apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertahanan dan keamanan di setiap negara? Menurut saya faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan itu berbeda di setiap negaranya. Itu yang pertama karena rakyatnya, yang kedua situasi dan kondisi seperti yang saya bilang tadi, dan yang terakhir mungkin dari faktor sejarahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ancaman militer diperkirakan masih berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu contoh ancaman militer adalah aksi terorisme. Ada banyak aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yang paling terkenal adalah kejadian bom Bali pada tahun 2002. Apa yang ada di Bali, kejadian ledakan bom itu adalah murni dari kelompok kami. Jadi tidak ada yang menunggangi dan tidak ada yang menyokong sebagaimana berita yang hari ini sering kita dengar. Jadi kemampuan kelompok kami
bangsa Indonesia perlu dibanggakan. Bom Bali adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002 sekitar pukul 23:15 WITA. Dua ledakan pertama terjadi di Padis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kute, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Adapun latar belakang terjadinya bom Bali, salah satunya adalah rencana balas dendam dari peristiwa di Ambon dan juga Poso. Dalam hal ini, para teroris tersebut melakukan balas dendam karena banyaknya umat muslim yang terbunuh akibat konflik tersebut. Tidak hanya itu, dipilihnya Bali sebagai tempat pengeboman karena Bali memiliki daya tarik internasional dan pandangan dunia akan lebih tertuju ke Bali dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Tragedi ini menyebabkan 203 korban tewas dan 209 korban luka. Korban tewas diantaranya 88 orang berwarga negaraan Australia, 38 warga negara Indonesia, 7 warga negara Amerika, dan 6 warga negara Swedia. Untuk mengenang tragedi ini, pemerintah daerah Bali membangun sebuah monumen peringatan yang diberi nama Monumen Panca Benua. Di kalangan wisatawan, monumen peringatan tragedi bom Bali lebih dikenal dengan nama Monumen Ground Zero Bali. Setiap tahun pada tanggal 12 Oktober, banyak orang yang datang dari berbagai negara berkumpul di tempat tugu peringatan bom Bali untuk mengenang tragedi bom Bali. Saat ini, Tugu Peringatan Bom Bali telah menjadi sebuah tempat wisata di Bali yang banyak menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Di monumen peringatan ini, Anda akan melihat nama-nama dan juga negara asal dari para korban. Tugu Peringatan Bom Bali ini diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2004 oleh Bupati Badung yang saat itu dijabat oleh Ana Agung Nurah Oka Ratmadi. Kejadian bom Bali ini mengajarkan bahwa kita harus sentiasa waspada terhadap segala bentuk ancaman yang dapat merusak pertahanan dan keamanan NKRI. Bisa saja hal yang sama akan terulang kembali jika kita tidak peduli dengan keutuhan negeri kita ini. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan dalam bidang militer maupun non-militer akan tetap menjadi ancaman jika kita tidak mewaspadainya. Maka dari itu, kita harus sentiasa bekerja sama untuk tetap menjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk ancaman yang ada. Udah.